Oh iya, buktiin semua di pengadilan. Bawa pengacara atau siapapun yang kamu punya. Dan aku yakin orang-orang di pengadilan sana akan berdiri dan berpihak kepada aku. Dan kamu, ya, wanita seperti kamu akan keluar dan dicap sebagai wanita nggak tahu diri, wanita yang nggak punya apa-apa, wanita yang nggak punya keluarga, mempermainkan pernikahan dan bermain sama laki-laki lain. Sama persis seperti ibu kamu. Ibu kamu yang nggak tahu diri. Jangan pernah bicara kayak gitu tentang ibu aku. Kamu gak tahu siapa ibu aku. Bahkan kamu gak kenal. Jadi jangan pernah bawa ibu aku. Kenapa berhenti? Hah? Pukul! Pukul dong! Kenapa berhenti pukul aku? Kamu berani pukul aku? Aku pastiin sebelum aku keluar dari rumah ini, aku bakal bakar rumah ini. Dan aku bakal kasih tahu seluruh dunia siapa Viko Baskara yang sebenarnya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal aku. Tapi aku gak takut sama kamu. Aku gak akan kalah dari kamu, Viko. Iya, Viko. Ada apa? Pak, wanita itu nelpon Mika dan Mika kasih tahu soal Reno ke orang itu, Pak. Sudah nggak apa-apa. Biarkan saja. Maksud Papa? Viko. Karena Papa baru saja punya ide. Begini saja ya. Sebentar lagi nanti Papa telepon kamu kembali ya. Oke? Punya rencana apa lagi sini, Papa? Bapak sekarang, kondisi istri Bapak dan Reno masih sangat rentan, Pak. Justru karena saya khawatir dengan mereka, dokter. Saya akan menyiapkan kamar untuk mereka dengan peralatan yang mereka butuhkan. Bapak sekarang, saya mohon sama Bapak, kalau memang Bapak peduli sama istri dan anak sambung Bapak, tidak dengan cara seperti ini, Pak. Dokter, tenang saja. Ini bukan soal tenang, Pak. Saya ini dokter. Saya bertanggung jawab atas kesembuhan mereka, Pak. Dokter, saya ini keluarganya. Dan itu tandanya saya yang bertanggung jawab penuh atas mereka berdua. Ruangan itu harus dibuat sama seperti di rumah sakit ini, Pak. Semuanya harus steril. Dokter, saya akan siapkan semuanya. Semuanya. Siapkan formulirnya. Kalau sudah siap, saya akan tanda tangan. Oke? Halo. Coba kamu persiapkan semuanya peralatan medis di rumah.
kita pulang. Handphone kamu. Masih butuh itu kan? Omongan kamu tadi tentang ibu aku. Apa kamu kenal sama ibu aku? Apa yang udah ibu aku lakuin sama kamu? Aku pengen tahu. Kamu beneran kenal sama ibu aku? Viko, jawab aku. Apa sebenarnya hubungan kamu sama ibu aku? Apa hubungannya ibu sama Viko? Apa dia benar-benar tahu ibu? Dan kenapa dia bisa sebenci itu sama ibu? Dan Pak Baskara, dari awal dia juga gak suka sama aku. Ini sebenarnya ada apa? Kak Reno, dokter, kenapa Kak Reno dibawa ke sini? Kata dokter Kak Reno belum stabil kan? Papa kamu yang memutuskan ini. Baik, kita bawa ke Papa, kenapa Kak Reno dibawa ke sini? Kak Reno belum pulih, Pak. Menurut Papa, dia itu lebih baik dirawat di rumah. Arina. Ini kamar saya. Kenapa saya bisa ada di rumah? Ini keputusan papa kamu. Papa sekarang. Apa? Arina. Suster Arina. Iya, Dok. Tolong saya. Pegangin. Arina. Arina.
Kamu gak natap aku, Re. Dan kalau aku perhatiin, setiap kali kamu ketemu sama aku, pasti kamu ngeliatin aku terus. Ya? Iya. Ya itu tandanya berarti aku tuh cinta sama kamu. Oh ya? Dan selamanya aku bakal selalu liatin kamu karena aku bakal selalu cinta sama kamu. Tapi kalau aku udah ngeliatin kamu lagi, tandanya aku udah gak cinta lagi sama kamu. Aku, Riz. Arina, Papa senang sekali. Ternyata kamu itu pulang lebih cepat dari honeymoon kamu. Honeymoon? Iya, Arina itu baru pulang. Pulang dari honeymoonnya bersama Viko. Ya? Enggak. Itu pasti nggak mungkin. Nggak mungkin. Tenang dulu. Halo istriku sayang, Jaren ternyata di sini ya? Reno, tahan dulu Reno. Reno, Viko. Viko. Reno, Reno, tenang dulu ya Reno. Mas kamu ya Reno. Reno kamu tenang ya. Kamu tarik nafas. Reno tarik nafas dalam. Reno jangan dengerin dia. Reno dengerin aku. Tarik nafas. Reno tarik nafas. Reno tenang, tarik nafas. Tarik nafas. Reno tarik nafas. Aku yang menikah sama kamu. Kamu janji sama aku. Kamu ngapain sih? Ngapain sih kayak gitu segala? Aku habis bikin permintaan. Aku bikin permintaan sama laut, sama udara, sama langit. Kamu minta apa? Aku minta apapun yang terjadi nanti, kita harus terus sama-sama. Kita janji aja bareng-bareng. Aku janji sama kamu, apapun yang terjadi, kita akan selalu sama-sama.
Janji? Janji. Kamu janji sama aku. Dan kamu bilang sama aku, Ren. Kamu gak bakal ingkarin janji itu, Ren. Reno, tenang. Kamu jangan banyak bicara dulu. Sudah, Reno. Dan kamu ingat, kamu pernah bilang sama aku, apapun yang terjadi, kamu gak akan pernah tinggalin aku. Kamu ingat? Astaga. Reno, tarik nafas. Reno, tarik nafas. Tarik nafas. Arina, menantunya Papa. Papa titip ya. Tolong kamu rawat anak sambung Papa dengan baik. Oke? Reno. Tenang, Reno. Reno, tarik nafas. Reno, tarik nafas, Reno. Reno, dengerin aku, tarik nafas. Tarik nafas, buang peranan. Reno, kamu tenang. Reno, jangan gerak dulu, Reno. Kamu di sini, di dekat aku. Tapi aku kehilangan kamu, Arina. Reno harusnya belum boleh pulang. Tapi Mama nggak bisa larang keinginan Papa kamu. Sayang, kamu mau ya tolongin Mama? Liatin Reno buat Mama. Mama nggak tenang, sayang. Mama khawatir. Tapi Ma, Papa yang minta Mika buat nemenin Mama di sini. Terus yang nemenin Kak Reno siapa? Kata Bibi, Kak Arina, Ma. Untuk sekarang kondisinya sudah stabil. Tapi mentalnya masih belum bagus. Jangan bikin dia shock lagi ya. Kalau emosinya drop, jantungnya bisa ikut kena. Iya, Dok. Kalau kamu mau bantu dia sekarang, jangan biarin dia sendirian waktu bangun nanti. Iya, Dok. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Mika bingung jelasinnya gimana ke Mama. Jelasin apa? Jelasin apa, sayang? Mika? Ada apa, sayang?
Be, aku mau kamu menjadi bagian hidupku. Kamu mau nggak menikah dengan aku? Sekarang kamu udah punya aku. Kita jalani sama-sama berdua ya. Kenapa, Rin? Kamu ngelakuin ini ke aku? Semua tergantung keputusan kamu. Aku bakal tanganin semua. Kenapa, Rin? Aku jangan pada pendarahan di otak kamu. Kamu butuh dia kuat. Aku gak mungkin diem aja. Kenapa? Viko. Aku benar-benar gak tahu. Aku gak tahu. Kenapa Viko melakukan ini ke aku? Apa karena Viko benci sama aku? Dan dia maksa kamu. Aku masih gak percaya kalau ini nyata. Harusnya kita sudah menikah. Aku berharap ini semua hanya mimpi. Halo istriku sayang. Udah selesai ngerawat pasien ya? Sekarang ngelayanin suami yuk. Aku bukan istri kamu. Kamu istri gimana? Gara-gara Mulai lagi, kok nggak usah mulai. Kenapa gara-gara ada dia di sini? Hah? Kamu takut? Kamu malu gara-gara ada dia di sini? Kamu lupa kita udah tanda tangan loh. Kalau kita udah menikah di sana ada ijab kabul, di situ ada saksi semua dan pernikahan kita tuh sah. Biarin aja biar dia tahu faktanya. Kalau kamu itu sudah punya suami dan harusnya lu kasih ucapan selamat sama gue. Viko, Selamat Viko sudah menikah dengan Arina. Harusnya lu ngomong kayak gitu ke gue. Viko stop. Keluar. Kenapa gue harus keluar? Gua bilang keluar! Lu yang harusnya keluar. Ini rumah gue! Tapi ini kamar gue! Reno udah stop. Reno tenang ya. Kamu harus istirahat. Astaga. Tolong kamu keluar sekarang juga. Pasien butuh istirahat. Saya perawatnya. Saya yang bertanggung jawab atas Reno. Kamu keluar sekarang juga. Oh, sekarang kamu bersembunyi sebagai perawat untuk melawan suami kamu. Seenggaknya pekerjaan aku nyelamatin nyawa orang. Bukan menghancurkannya.
Kayaknya Arina sengaja memancing reaksi Viko. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan, Arina? Pak Baskara, saya cuma mau memastikan satu hal, Pak. Benar kan, Pak? Bapak yang minta saya untuk merawat Reno di depan Dokter Firza. Iya. Saya memang bilang seperti itu. Dengar nggak? Dengar sendiri kan papa kamu ngomong apa? Jadi kalau aku deket-deket sama Reno, aku mau merawat Reno, itu bukan kemauan aku. Tapi aku hanya menjalankan permintaan papa kamu. Permisi, Pak. Aku baru saja memberi perempuan itu senjata. Sekarang dia mulai tahu cara menggunakannya. Maafin aku, Ren. Ini semua gara-gara aku. Gara-gara Viko gak suka ke aku. Dia melampiasin ke kamu. Harusnya sekarang kita sudah menikah. Kamu gak perlu minta maaf. Kita hadapin ini bareng-bareng ya. Yang penting kita harus saling bertahan dan saling percaya. Reni dan Arina ternyata punya kemiripan. Dan apabila benar, Arina itu adalah anaknya Reni, Papa yakin sekali Arina itu bisa jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Reni. Papa yakin sekali. Tanda tangani semuanya. Dan saya minta seluruh harta kamu ganti atas nama saya. Enggak. Kalau dia sudah besar, semua itu bakal jadi milik Viko, Mas. Viko? Viko? Viko masih kecil. Dan itu masih lama. Dan sekarang saya minta kamu lakukan apa? Kamu tinggal tanda tangani saja. Dan saya cuma minta untuk merubah seluruh harta kamu atas nama saya. Dan kamu harus lakukan itu semua sekarang. Jangan paksa saya untuk melakukan. Oke? Tanda tangani sekarang. Tanda tangani. Enggak! Aku akan kasih tahu semua orang, bahkan polisi, kalau kamu orang yang jahat. Kamu nikahin aku cuma karena harta kan, Mas? Memang kamu pikir saya menikahi kamu kenapa? Hah? Yang saya minta hanya mudah. Tanda tangani sekarang. Dan jangan paksa saya untuk melakukan hal yang lebih dari tadi. Oke? Oke? Enggak. Tanda tangani. Enggak, Mas. Jangan coba-coba kamu lapor sama siapapun. Kamu orang jahat, Mas. Enggak. Enggak! Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Tanda tangan. Kamu mau kemana?
Leni! Kamu nggak boleh pergi setelah kamu melihat semuanya. Aku nggak akan pernah lupain wajah itu, Pak. Wajah yang sudah membunuh Mama. Wajah yang sudah membuat Mama meninggal. Bagus, tak? Bagus. Kamu akan selalu ingat wajah itu. Jangan pernah lupa. Gitu. Akan pernah aku lupain. Ya, bagus. Kamu harus ingat terus. Kita memang belum tahu apa keterkaitan antara si Reni dengan si Arina itu. Kita belum tahu. Tapi mereka berdua itu punya kemiripan. Jangan sampai nanti wajahnya, penampilannya seolah-olah polos akan membuat kita kasihan. Gak akan pernah kasihan sama wajah itu, Pak. Bagus, itu yang Papa mau. Mulai sekarang, kamu, kita, jangan sampai lengah. Jangan pernah kasihan. Jangan pernah kita remehkan dia. Aku nggak akan kalah dalam permainan ini, Pak. Gak akan. Dan hari ini, permainan sudah dimulai. Aku mau cari tahu apa benar Viko tahu sesuatu tentang ibu. Itu alasan kenapa aku harus tetap ada di sini. Viko mungkin jadiin aku alat buat nyakitin Reno. Tapi sekarang aku yakin ada alasan lain kenapa dia nikahin aku. Dan apapun rahasia itu, aku harus menemukannya. Tante ngejual aku. Kamu tuh harusnya makasih ya sama Tante. Tante lakukan yang terbaik untuk kamu. Terbaik buat aku atau terbaik buat Tante? Tante tahu gak sih? Reno sama mamanya tuh selalu baik sama Tante. Selalu ngasih apapun yang Tante mau. Tapi ini balasan Tante. Dengar ya Rina. Apa yang diberikan oleh papanya Viko jauh lebih besar dari yang diberikan oleh Reno. Kamu salah besar kalau mengira kamu tidak bernilai. Justru kamu nilainya sangat amat tinggi. Kamu tahu itu? Tante Soraya. Harusnya udah selesai tadi kan? Coba tanya yang sama. Iya kan? Kalau bisa kita udah yuk. Bentar. Tunggu sebentar ya. Halo? Halo? Lama banget sih ngangkatnya. Udah gak di-save ya nomor aku. Enggak gitu. Aku lagi di kampus nih. San, aku mau ketemu sama kamu. Ayo. Tapi kok kamu ngomongnya kayak penting gitu deh. Penting banget. Aku
Aku mau minta bantuan kamu. Oke. Ketemu di mana? Di rumah sakit tempat dokter Firza praktek. Suster, gimana sih? Kenapa ibu saya belum ditanganin? Mana dokternya? Saya mau bicara. Saya mau lapor ya, suster di sini nggak ada yang becus. Maaf Bu, saya nggak tahu saya. Kalau nggak bisa kerja, nggak usah kerja di rumah sakit ya. Cukup! Saya dokter yang menangani pasien di sini. Jika ada keluhan, bisa langsung sampaikan ke saya. Sebelumnya saya minta maaf karena suster ini masih magang. Saya akan periksa kondisi ibu Anda. Baik. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa dok. Sebelumnya saya minta maaf atas ketidaknyamanannya ya. Saya Dr. Firza. Sandra. Halo? San? Dokter Firza? Iya. Kenapa emang? Enggak kenapa-napa. Kapan ketemuannya? Lusa jam 10 pagi, bisa nggak? Bisa. Aku pasti datang. Udah lama juga kan kita nggak ketemu. Ya udah. Makasih ya, San. Bye. Ya ampun Sandra. Aku lupa pergi ke pernikahannya Arina. Oh, Sandra gimana sih? Halo. Ngapain? Mbak. Bentar. Ini kan koper aku, mau dibawa kemana? Maaf Mbak Arina, saya hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Mbak. Di kamar siapa? Bi, keluar. Iya deh. Ngapain? Menurut kamu? Buka pintunya. Loh, kenapa? Kita kan udah menikah. Udah seharusnya suami istri itu tinggal sekamar. Enggak. Aku nggak akan mau sekamar sama kamu. Kenapa? Takut. Enggak. Aku jijik sama kamu. Sekarang buka pintunya. Kalau enggak? Ya nggak bakal bisa buka lah. Kamu cari ini. Mau? Ambil sendiri. Kira aku nggak bisa keluar. Emang ada jalan keluar lain? Jangan macam-macam. Lihat aja. Arina! Hei! Arina! Mau ngapain? Hei! Arina! Kalau kamu lompat, kamu nggak bakal mati. Yang ada tangan sampai kayak kamu yang patah. Aku nggak takut. Bohong!
Gak kelihatan dari mata kamu. Kamu takut kan? Ayo sini tangan kamu. Biarin. Lebih baik tanganku, kakiku patah daripada sekaman sama kamu. Arina! Enggak! Gak usah deket-deket. Kita ngomongin baik-baik aja turun. Enggak, jangan deket-deket. Arina, aku nggak bakal nyakitin kamu. Ayo sini tangan kamu. Enggak! Arina! Arina. Aku gak percaya sama kamu. Arina turun. Enggak! Hei. Mau kemana? Hah? Balik. Tolong jangan halangin saya. Kamu itu tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh. Saya dengar Arina teriak. Iya. Lalu kenapa? Sekali lagi kamu deket-deket aku bakal turun. Arina, pegang tangan aku ya. Kita turun dari situ. Arina, sini. Sini, tangan kamu. Jangan. Enggak! Kak Arina, itu kayaknya suaranya kayak dari luar deh. Kak Arina, Arina! Arina, pegang tangan aku. Pegang. Arina. Hanif, saya bilang, bukan urusan kamu. Saya nggak bisa diri sini. Nafas aja sudah susah, saya nggak bisa di sini. Ini kuat, yang lepas. Kamu mau apa sih? Jangan ganggu mereka. Saya nggak bisa diri sini. Nggak bisa di situ, kamu mau kemana? Hah? Kamu! Saya harus menyelamatkan Arina. Tolong jangan halangin saya. Dia bukan urusan kamu. Kamu jangan memancing sampai saya habis ya. Hah? Baik. Jangan ganggu urusan rumah. Tapi kurang ajar sama Rina. Dan saya harus tolong Rina. Kamu yang harus memahami kata-kata saya. Hei, balik. Sini satu lagi tangannya. Sini satu lagi tangannya. Tangan satu lagi buruan. Jangan lepas. Kamu lupa satu hal. Reno bisa aja dengar semuanya. Kamu lihat Mika aja panik. Apalagi Reno. Mika! Kak! Mika, tolong bilangin sama kakak kamu. Tolong bilangin Reno aku gak apa-apa. Jangan biarin dia turun dari tempat tidur, Mika. iya Kak. Ya aku bilangin, kakak yang tenang aja ya. Mika, tolong ya. Iya. Udah selesai? Hah? Udah. Gila. Benci banget sama kamu. Tapi itu nggak ngubah apapun kok. Tidak siap. Kak Reno. Kak Rina nggak apa-apa kok. Kakak jangan khawatir ya. Kak,
Kakak jangan turun dari ranjang dulu, Kak. Syukur. Puas? Balik sekarang. Oh, gimana ya? Aku harus keluar dari sini. Aku harus lihat keadaannya Reno. Udah malam. Tidur yuk. Gak mau. Gak akan aku tidur satu kasur sama kamu. Mendingan aku tidur di sofa. Vika! Ih! Ngapain sih? Vika! Mau dibawa kemana sih? Vika! Vika! Astaga! Vika! Vika, stop! Kamu tuh gak waras ya? Mungkin. Harus sampai segitunya. Ya, karena ada seseorang di kamar sebelah yang mungkin kesusahan untuk tidur dan aku nggak mau kasih dia harapan. Terlaluan kamu. Enggak, biasa aja. Reno tuh lagi sakit. Ya justru itu. Makin cepat dia tahu semuanya, makin baik untuk semua orang. Semua ini bukan cuma soal aku. Mereka sengaja pakai aku buat nyakitin Reno. Kalau aku menyerah, mereka menang. Aku harus cari jalan keluar. Ben, kamu tahu nggak kenapa kita bisa ketemu? Nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena Tuhan tahu kali ya. Aku nggak akan sanggup untuk jalan hidup sendiri. Masa sih? Serius. Terus akhirnya Tuhan kirim kamu. Ren, aku mohon sama kamu. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah tinggalin aku ya. Aku nggak akan kemana-mana. Aku bakalan selalu ada di samping kamu. Oh ingat, pernah bilang sama aku, apapun yang terjadi, kamu gak akan pernah tinggalin aku.
Tapi aku janji, aku gak akan nyerah. Ya nggak bakal bisa buka lah. Kamu cari ini. Mau? Ambil sendiri. Saya juga memang ingin bertemu sama kamu. Ada yang perlu kita bicarakan. Bener-bener ya, mereka sengaja ngasih pengawal buat ngikutin aku terus. Ini area yang akan diremajakan. Semua tanaman di sini sudah tidak produktif. Dan tanaman teh yang lama akan kita tebang dan diganti dengan tanaman baru. Terus kapan tanamannya bisa dipanen? Kisaran 3 atau 5 tahun, Mas. Tergantung kondisi tanah dan cuaca, Mas.
Maaf ya, aku nggak datang ke nikahan kamu. Kamu pasti marah ya? Nggak apa-apa. Aku mau ngomong sama kamu, tapi nggak di sini. Kenapa ya? Itu kayaknya orangnya ngikutin-ngikutin. Udah, cuekin aja. Tapi kenapa dia? Nanti aja aku ceritain. Viko? Gimana? Kamu udah cek semuanya di sini beres? Arina di rumah sakit, Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu dipaksa nikah sama Viko? Nggak tahu diri banget sih dia. Ngapain coba maksa-maksa nikah kayak gitu? Tunggu. Kalau nikah dipaksa gitu emangnya sah? Justru itu, San. Aku tahu pernikahan itu nggak akan sah. Jadi aku lagi berusaha buat batalin pernikahan itu. Tapi aku butuh bantuan kamu. Iya, aku bakal bantu apa? Bilang aja, bilang. Indra. Rin. Sandra udah punya pacar belum? Kamu tuh bukan tipe dia. Hah? Masa sih? Orang semua perempuan mau kok pacaran sama gue. Jual mahal aja kali dia. Aduh, udah Indra. Dia nggak akan mau sama kamu, dia nggak tertarik. Loh emangnya kenapa? Masih nanya kenapa? Kamu ngeliatin dia udah kayak mau nerekam. Mana orang yang nggak takut? Masa sih? Hah? Indra, sepupu kamu yang banyak gaya, yang refleks banget. Nggak mau. Aku nggak mau ah. Oh, sorry banget ya, San. Tapi kayaknya satu-satunya jalan cuma lewat Indra. Sudah, kamu tenang aja. Pokoknya Papa sudah atur. Mulai hari ini, Reno tidak lagi dirawat oleh Arina. Reno akan dirawat oleh suster yang lain. Ya lo? Dokter, keluarga pasien meminta dokter untuk mencari perawat lain sebagai ganti suster Arina untuk merawat pasien Reno. Bukannya itu memang permintaan awal Pak Baskara ya? Iya, tapi Pak Baskara bersikeras meminta perawat lain untuk merawat pasien Reno. Jadi kita harus memenuhi permintaan mereka, Dok. Mau apa lagi sekarang? Selamat pagi, Mas Reno. Loh, Arina mana? Bukannya Arina yang ngerawat saya? Enggak mau. Ih, inget mukanya aja tuh geli banget. Arina nggak mau ah. San, aku bener-bener nggak punya jalan lain selain lewat Indra. Aku cuma butuh Indra tuh cerita sama kamu. Dan aku yakin kalau kamu ketemu sama dia, dia tuh pasti berusaha bikin kamu kagum. Terus akhirnya kebablasan ngomong. Please. Oke. Emangnya kamu mau cari tahu apa? Jadi, aku mau cari tahu apa benar papanya Viko itu bayar Tante Soraya buat nikahin aku sama Viko. Mulai hari ini saya yang bertugas untuk merawat Mas Reno. Perkenalkan, nama saya Suster Nia. Permisi ya, Mas. Pak Baskara,
Dia pasti curiga Arina sedang merencanakan sesuatu. Karena itu dia menyingkirkan Arina dan mengganti dengan suster baru untuk merawat aku. Arina. Hai Sandra. Halo Dokter Firza. Dokter Firza, dokter bilang katanya ada yang mau dibicarain sama saya. Ada apa ya, Dok? Papa sekarang meminta perawat lain untuk merawat Reno. Aku renovasi masjid ini untuk Mama dan aku wakafkan atas nama Mama. Assalamualaikum Mas Piko. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah Mas, renovasi masjid ini 90% sudah rampung Mas. Dan ini tinggal Papa namanya saja. Alhamdulillah para jamaah di sini sangat senang sekali masjid ini direnovasi. Ya. Alhamdulillah. Sudah ajan Mas, kita sholat berjamaah ya. Tahan diri kamu, Sandra. Ini semua demi Arina. Kamu pasti bisa. Yeah, I'm coming. Sandra. Itu teman Arina dari sekolah perawat kan? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Waktu Arina nikah aja dia nggak datang. Boleh masuk? Boleh, silakan, silakan. Kamu tahu nggak? Kemarin aku mimpiin kamu. Dan Tuhan tuh memang baik ya. Mimpi jadi kenyataan. Emang kita gak bisa terpisahkan kayaknya. Lucu banget kamu, Indra. Oh, makasih. Ngomong-ngomong soal jodoh ya, aku penasaran deh soal Arina. Ya soalnya Arina nikahnya bukan sama jodohnya dia. Sekali lagi, itu yang namanya jodoh. Kalau jodoh kan kita nggak ada yang tahu. Ya enggak? Ya tapi kan aneh aja, soalnya kan dari dulu Ren itu cinta sejatinya Arina. Bahkan mereka udah arrange pernikahan. Tapi kenapa pas hari H malah nikah sama laki-laki lain? Justru karena itu Arina tuh harus bersyukur. Karena apa? Aku ketemu orang yang lebih tajir daripada si Reno. Oh ya? Iya. Kok kamu
tahu kalau laki-lakinya lebih kaya? Kenapa kamu pengen tahu banget? Tante. Enggak, Tante pengen tahu aja. Kepo banget ya kamu. Ke pernikahan Arina aja kamu nggak datang. Terus tiba-tiba kamu mau tahu semuanya. Dan mau ambil barang-barangnya Arina. Soalnya Arina suruh aku buat bawa barang-barangnya, Tante. Soal aku nggak datang itu karena aku ada urusan, jadi... Indra, beresin semua barang-barangnya Arina, masukin ke dalam kardus dan kasih ke dia. Dan kamu gak usah kepo, mau cari tahu segala. Arina nikah sama siapapun itu, bukan urusan kamu. Paham ya? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jangan biarkan sedikit kebaikan yang kulakukan membuat aku merasa cukup. Sementara masih ada kesalahan yang belum aku perbaiki dan luka yang belum kusembuhkan. Arina, maafin aku ya. Aku nggak bisa ngumpulin bukti yang kamu butuhin. Nggak apa-apa. Makasih ya udah mau bantuin aku. Kamu hati-hati ya, Arina. Dari omongan yang aku tangkap dari Indra, Viko dan papanya itu nggak bisa diremehin sama sekali. Keselamatan kamu dan orang-orang yang kamu sayang lebih penting. Ibu mertua kamu, Mika, Reno, dan diri kamu juga. Keras kepala juga ini perempuan ternyata. Kamu harus hati-hati dan waspada ya. Arina, aku nggak nyangka ini semua terjadi sama kamu. Kalau aku jadi kamu, aku belum tentu kuat. Tapi aku kenal kamu. Kamu pasti kuat. Dan kamu nggak gampang nyerah. Ternyata dia masih berpikir bahwa dia bisa keluar dari pernikahan itu. Masih saja berpikir dia bisa merawat saya. Pokoknya kalau kamu butuh aku, kamu langsung telepon aku, oke? Oke, kalau begitu, sedikit tekanan mungkin bisa mengubah pikirannya. Hati-hati ya. Ren. Reno. Ren, gak seharusnya kamu kesini, Ren. Ren, kita harus mikir ulang soal rencana kita. Apa? Kita gak bisa jalan kayak gini terus. Kenapa? Tadi Bapak Sekar datang ke sini. Dia nunjukin mama ke aku lewat video call. Dia ngingetin aku kalau mama ada di rumah ini, di bawah kendali dia. Dia nggak ngomong secara langsung, Ren.
maksudnya dia apa. Jadi kalau memang kamu mau ibu kamu itu baik-baik saja, mulai dari sekarang bersikaplah layaknya seorang anak. Dia bisa aja nyakitin siapapun orang yang aku sayang. Mama, Mika, kamu, bahkan aku sendiri. Terus, jadi kita nyerah aja. Jadi kalian nyerah juga? Enggak, Rin. Aku gak akan pernah nyerah soal kamu. Aku cuma gak mau, Rin. Dia nyakitin orang-orang yang aku sayang. Cuma kita harus pikirkan rencana apa yang harus kita perbuat. Yang terpenting, sekarang aku harus sembuh dulu, Rin. Aku harus segera pulih. Aku harus bisa bangun dari tempat tidur ini. Aku harus bisa berdiri. Kalau aku masih di atas ranjang ini, Rin, aku gak bisa melindungi siapapun. Oke. Aku setuju. Janji.